kalau Anda benar-benar mau mencatat atau mendengarkan, kemudian Anda benar-benar aplikasikan, saya rasa memang agent pun akan sukses, si leader juga akan sukses, karena memang kehidupan di bisnis prudensial adalah dari nomor 1 sampai nomor 5, gitu ya. Oke, saya akan mulai dulu dari awal bagaimana cara membuat agent itu bisa fokus di prudensial. Teman-teman, saya melihat dari diri saya sendiri ya, bagaimana cara membuat sukses di bisnis ini. Yang pertama ya, saya tahu diri. Ya, maksudnya apa tahu diri? Tahu dirinya itu gini loh. Saya ini udah coba segala cara, ya. Bukan saya orang malas loh, bukan saya nggak ada pengalaman. Saya udah lihat juga kalau orang jadi karyawan itu seandainya mau sukses kayak apa sih. Nah ini sedikit story ya. Saya dulu waktu habis jualan handphone sama kartu kan saya sempat jatuh ya 2002. Kemudian 2003 itu saya sempat dikenalin sama seseorang ketemu dengan branch manager nasionalnya Telkomsel. Saya masih ingat. Waktu itu kita ketemu di Shangri-La ya, di lobi. Dia belani loh dari Jakarta hanya untuk interview saya. Karena pengalaman saya di dunia seluler, di dunia kartu, dia suka gitu loh. Dan dia berharap, wah ini mungkin bisa jadi, saya nggak ngerti ya, mungkin branch manager atau general manager ya di Surabaya atau di Jawa Timur. Ternyata begitu ketemu di lobi, dia shock ketemu saya. Dia ngomong, waduh, saya nggak nyangka, saya lupa tanya juga kemarin. Kenapa Pak? Dia bilang, nggak mungkin gitu loh, untuk ukuran seusia kamu langsung menjabat jadi posisi BM itu nggak mungkin. Oh berarti dia GM ya, saya ditunjuk mau jadi BM. Nggak mungkin. Saya bilang kenapa emang? Ya minimal orang mau jadi BM itu di kelas kita ya harus di atas 40 tahun Pak. Kalau masih umur 20-an gini nggak mungkin gitu loh. Karena orang yang Anda pimpin pasti semua umur lebih tua. Teman-teman ternyata untuk satu posisi yang bagus, ya itu membutuhkan usia juga gitu loh. Nggak bakalan ya, usia masih waktu itu 25, 26. Wah saya udah jadi branch manager gitu, Telkomsel nggak mau terima gitu loh. Saya nggak tahu kalau kondisi hari ini mungkin udah milenial ya, udah berbeda. Tapi waktu itu saya menyadari bahwa kalau jadi karyawan level biasa, saya juga nggak mungkin kaya. Ya, saya kalau jadi wira swasta juga udah coba, ya udah 6 tahun sempat melejit dan saya pikir hari itu saya udah kaya. Makanya berani keputusan untuk beli rumah, beli mobil dan lain-lain. Nah, tapi ternyata kan beda cerita kan. Nah, teman-teman, satu hal tahu diri yang mau saya sampaikan adalah gini loh. Kalau memang Anda ini sudah berusaha, sekian tahun Anda bekerja mati-matian bukan malas, dengan hasil yang seperti sekarang Anda udah terima, oh ya cuman segini. Nah, kalau memang Anda kepengen kaya, Anda harus melakukan hal yang berbeda dong. Yaitu bisnis prudensial yang hari ini udah Anda geluti. Nah, bagi Anda para agent, saya cuman selalu cerita gini aja lah. Ayo mati-matian 6 bulan. Nggak usah lama-lama, 6 bulan aja mati-matian. Setiap hari benar-benar mati-matian ya, 6 bulan. Kalau Anda setelah mati-matian 6 bulan ternyata Anda nggak dapat sesuatu, nggak berhasil, udahlah lupakan prudensial. Selesai. Tapi daripada Anda ini kayak orang, apa ya, anget-anget nggak niat gitu loh ya. Anda ngabisin 6 tahun pun juga nggak ada hasil teman-teman. Mendingan 6 bulan diniati, kalau ternyata gagal ya udah selesai. Kalau berhasil ya udah selesai. Anda akan sukses di Prudential. Tahu diri bahwa Prudential adalah satu-satunya jembatanmu untuk menuju sukses. Itu menurut saya simpelnya itu. Nah, kalau Anda udah sukses, udah punya duit banyak, udah income ratusan juta, pasif income, Anda mau dulunya apa? Kepingin punya salon, ya udah buka aja salon. Dulu kepingin punya restoran, ya udah buka aja restoran. Oh, dulunya saya kepingin punya butik, ya udah buka aja butik. Gimana kalau bangkrut? Gak masalah, kan main bisnismu Prudential, income-mu setiap bulan, setiap minggu datang dari Prudential ratusan juta. Ngapain bingung, mau toko kebakar juga Anda nggak rugi. Karena itu cuma mainan Anda gitu loh. Nah yang kedua adalah no choice. Saya di 4 nomor ini nggak ada tulisan tentang kepepet loh teman-teman. Karena menurut saya, seseorang bisa berhasil di Prudential, bisa fokus bukan karena kepepet. Ada banyak bukti orang kepepet, hari ini juga nggak berhasil loh. Tetapi ketika dia no choice, dia akan berhasil teman-teman. Dia udah nggak ada pilihan lain. Saya kasih Anda contoh ya. Sorry ya kalau saya nyebutin satu pekerjaan, jangan tersinggung. Saya nggak ngerti kalau Anda di pekerjaan itu ya. Cuman saya mau buka pikiran aja gitu loh. Ya contoh nih contoh ya. Bentar. Nah, bentar. Contoh ya teman-teman. Misalkan
Nah, Oh Wibi, itu ada yang chatku, ada kotak hitam-hitam. Itu di unshare dulu, nanti share screen lagi aja gue. ini ya, kalau udah gini hilang ya? Masih ada nih kok. Harus di close itu kayak yang itu ya, zoom itu ya. Bentar. Kasih tahu kalau udah hilang ya. Beres gue, masih ada kok. Tambah banyak gue. Hah? Ini hilang ya? Belum gue, masih ada. Belum. Ini tinggal dikit gue yang di tengah. Yang di tengah? Bentar, aku tak stop share aja lah. Ya, iya gue. Kalau ini udah bersih ya jelas bersih kalau apa-apa ya. Ini ada? Masih ada gue, atas kiri. Ada. Ini Ya, masih apa cara ngilangin? Ini tak? Masih ada sih. Nah ini udah hilang yang atas gue, tapi pindah ke tengah dia. Loh, ini tengah juga ada sekarang. Nah ini hilang. Nah ini gue. Oke, wis hilang ya. Hilang, siap. Nah, teman-teman, no choice itu maksud saya gini loh, contoh ya. Ada orang hari ini saya rekrut, misalkan dia buka open PO lah misalkan. Yang paling gampang kan sekarang open PO kan. Padahal secara finansial dia ini susah gitu loh. Artinya pekerjaan dia juga nggak menolong, sehingga daripada nganggur kondisi pandemi ya udahlah jago masak ya udahlah open PO lah misalkan gitu. Padahal kita sama-sama tahu kan sebenarnya open PO itu bukan satu jadi solusi untuk dia menjadi satu perubahan finansial. Tetapi dia selalu punya pilihan gitu loh. Selain Prudential dia juga punya pilihan sebagai apa? Open catering, open PO. Nah, kondisi inilah yang membuat dia nggak bisa fokus di Prudential. Padahal ya teman-teman, saya itu cuma berusaha mikirin gini loh. Kenapa ya? Anda yang hari ini mungkin tertegur dengan kalimat saya, ya. Sorry, saya nggak ada maksud negur kalian. Tetapi yang saya maksud gini loh. Masa kita ini nggak bisa berhitung apa yang kita lakukan sekarang ini, apakah bisa mengarahkan kita menjadi kaya? Itu loh. Anda kalau saya suruh milih, Anda mau punya bangunan kerajaan yang gede, terbuat dari batu bata yang kokoh, atau Anda cuma kepingin punya kerajaan dari pasir gitu loh, yang Anda bangun di tepi pantai. Bangunnya cepat, bener kan? Open PO cepat, langsung ngomong sama orang laku dapat duit cepat. Tapi besok habis lagi gitu loh. Sama saya bangun bangunan pasir di tepi pantai cepat teman-teman, cuman bondo ember, timbo, sekop ya toh, ditumpuk-tumpuk, wah sudah jadi bangunan indah. Tapi begitu air pasang, semua hilang lagi gitu loh. Dan saya harus mengulang lagi dari nol. Sekali lagi saya tadi udah ngomong di depan. Anda tinggal komitmen sama diri Anda. Saya akan mati-matian di Prudential 6 bulan. Kalau memang nggak menghasilkan, saya akan lepas seumur hidup. Saya nggak akan pegang Prudential. Gampang kan? Tapi kalau Anda selalu main-main dengan pilihan yang lain, Prudential segede apapun, Anda cuma akan jadi penonton. Wah hebat ya Pak Suramin. Wah hebat ya si A, si B. Anda cuma bisa muji doang. Padahal Anda punya kondisi yang sama kayak kita. Coba Anda cek ya. Kita dulu yang orang susah. Sebenarnya kita bisa sukses di Pru hari ini itu karena waktu itu kita no choice. Bukan karena kita kepepet, karena kita no choice. Kita udah nggak ada yang mau dikerjain lagi, bingung gitu loh. Ya udahlah kerjain Prudential. Nah, yang ketiga, ini berhubungan dengan nomor 1 dan nomor 2. Teman-teman, kalau Anda sangat tahu secara detail proyeksi perhitungan bisnis Prudential, harusnya Anda nggak main-main loh di Prudential. Beneran. Coba Anda pikir ya, menjadi AAD cuma 300 juta API bersama dengan tim. Itu kalau Anda pikul dengan 8 orang aja, angkanya kan cuma sekitar 40 juta API. Kecil sekali gitu loh. 40 juta API itu kan kalau Anda jualan produk tradisional malah sebentar udah selesai. Kalau Anda jualan produk unit link, ya cuma 1 juta sekitar 4 orang. 1 tahun loh kayak gitu. Masa Anda nggak bisa ketemu? Dan begitu udah jadi AAD, Anda udah dapat bisnis 22,5%. Tinggal sekarang Anda mau ngitung berapa besar bisnismu. Nah yang lebih konyol adalah teman-teman AAD dan teman AD yang hari ini Anda dengar saya. Anda sangat miris gitu loh. Orang lain lagi nguber posisi Anda yang udah di posisi hari ini enak, tapi Anda nggak serius. Gitu loh. Anda cuma main-main. Anda dapat income 20 juta, 30 juta udah happy. Ingat loh, hidup makin susah. Kita nggak tahu expired date kita kapan. Tapi kalau Anda hari ini punya keluarga yang Anda cintai,
sebelum expired date itu muncul. Berikan yang terbaik toh. Betul? Berikan yang terbaik supaya Anda bisa punya simpanan banyak aset. Di mana aset itu akan bekerja buat Anda juga gitu loh. Dan yang keempat yang paling penting lagi, setelah Anda udah tahu hitungan bisnis pro itu kayak apa, Anda ngerti nggak caranya? Nah, kalau Anda kepengen tahu caranya, deket-deket aja sama leader. Leader itu orang nomor satu, teman-teman, yang paling kepengen kamu sukses. Mungkin dirimu malah kalah loh. Anda mungkin punya nafsu untuk sukses di dirimu 50%. Leadermu selalu 100%. Kenapa? Karena ketika Anda sukses, leadermu juga akan sukses. Jadi kesuksesan seorang leader itu adalah akumulasi banyak orang dibuat sukses. So otomatis dong leadermu itu sayang banget dengan kalian, kalian harus bisa sukses. Nah, ya itu makanya harus deket-deket aja, ya. Nah, teman-teman, bicara tentang bagaimana cara rekrut, pertanyaannya saya rubah. Tahu nggak kalau kamu itu harus rekrut kenapa? Banyak orang hari ini cuma nanya gimana cara rekrut, tapi dia belum tahu kenapa harus rekrut. Ini ada contoh ya barusan ada salah satu leader senior. Serius nih, barusan telepon saya sebelum M2, ya. Leader ini join di Pro lebih lama daripada saya. Lebih lama, ya. Dia juga udah agency director, ya. Ya, bahkan dia punya kantor lah, ya. Tadi dia tanya saya juga kaget. Pertanyaannya agak enteng sih menurut saya. Dia cuma tanya gini, Wibi, menurutmu, kalau saya hari ini ada calon nasabah, secara finansial dia oke banget sih. Menurutmu enak aku closing atau enak aku rekrut ya? Loh, saya jawab, aku bilang C, semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita hari ini di Prudential mau kemana arahnya? Kalau arahmu adalah kepingin jadi, misalkan nih ya, lu kepingin pencapaian, misalkan COT, MDRT, atau apapun TOT. Mungkin lu mau closing dulu ya silakan. Perkara rekrut nanti ya terserah lu mau apa. Tapi kalau lu tanyanya ke saya, yang tipikalnya team builder, bukan produser, saya pasti rekrut. Itu udah pasti jawaban saya. Jadi jawaban selling maupun rekrut nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tergantung karaktermu yang kemana, aku bilang. Nah, tapi saya sekilas cuma buka pikiran dia ya. Kalau lu sebagai KPM owner, lu juga sudah agency director, seharusnya pikiranmu adalah selalu rekrut. Saya bilang, selalu bangun bisnis. Kita selling, saya bilang, saya setiap tahun nggak pernah pikiran selling, tapi saya selalu punya API pribadi. Kenapa? Ya saya reselling. Hari ini pun saya lagi follow up, ada 2 nasabah saya lama lagi saya follow up untuk beli perwarisan. Tapi ya belum closing, ya saya follow up santai aja. Tapi di pikiran saya setiap ada potensi orang ketemu ya direkrut teman-teman. Nah, teman-teman yang pertama, Anda harus men-screening calon agent itu 2 hal. Ya. Yang pertama good attitude, yang kedua good market. Ya, 2 hal ini penting sekali. Kalau Anda nggak melakukan screening 2 ini, Anda rekrut 100 orang capek teman-teman. Ya, good attitude itu salah satunya yang diaplikasikan ke bisnis ini adalah agent ini mau nurut lah, gitu loh. Mau diatur lah, mau dipimpin lah. Ya, kan ada orang tuh nggak bisa diatur, nggak bisa dipimpin, maunya seenak dia terus. Itu udah nggak good attitude banget kan, bener nggak? Nah kalau good market artinya simpelnya begitu dia join sebagai agentmu, Anda udah tahu nih orang ini pasti punya orang-orang dekatnya yang gampang di closing. Contoh adalah dirinya sendiri. Contoh adalah spouse-nya, contoh anaknya, contoh saudaranya. Teman-teman coba ya Anda renungkan kalimat saya ini. Saya berani jamin saya dapat jawaban yang sesuai saya mau. Anda yang hari ini udah jadi agent dan udah jadi AAD, coba diingat-ingat. Dulu pertama kali kamu join di bisnis ini, kamu dapat berapa API dari ring 1-mu? Ring 1 itu bukan keluarga ya. Ring 1 itu adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Ya bisa keluarga, bisa teman gereja, teman ibadah, teman olahraga. Pokoknya orang yang dekat dengan Anda. Orang itu kan pasti yang pertama kali Anda closing, Anda prospek. Saya pernah bikin satu sampling ya. Waktu itu saya meeting dengan 7 atau 8 AAD saya. Saya tanya sama mereka, kamu ingat-ingat dong, waktu pertama kali lu jadi agent, lu dapat closingan pertama dari ring 1 berapa API, saya bilang. Ternyata teman-teman, saya average, saya dapat sekitar 80 juta API. Jadi menurut saya, kalau screening ini dilakukan, dan kita patokan nggak usah ngomong 80 lah, 50 juta aja. Teman-teman cari 1M juga gampang. Kan orang itu bertumbuh lagi. Jadi penting banget kita screening 2 hal ini. Ya. Nah, gimana caranya untuk approach di awal? Nah, saya bagi 2 ya. Yang satu calon agennya ada masalah finansial. Yang satu calon agennya nggak ada masalah finansial. Nah, kalau yang ada masalah finansial gimana caranya? Nah, ini yang kita mesti lakukan. Yang pertama, Anda mesti fact finding dahulu, teman-teman.
Larut aja dulu di dalam kehidupan dia. Jangan tergesa-gesa melakukan presentasi bisnis prudensial. Bisnis prudensial kelihatan bagus, tapi dia nggak ngerti kenapa harus join. Nggak ada gunanya juga. Orang akan mengatakan, yes, that's good. Terus opo gitu loh. Aku nggak bakat sih di bisnis ini. Nah, so teman-teman, kalau Anda tahu calon agentmu adalah orang yang ada masalah dengan finansial, Anda harus larut dulu di kehidupan dia. Contoh misalkan saya tanya, oke, Pak Budi, gimana sekarang lu ngerjain apa? Oh, saya sekarang ngerjain ini. Oh ya, oke lah, bagus lah. Gimana Pak? So far oke ya, memuaskan ya, apalagi kondisi pandemi kayak gini ya. Ternyata dia mulai berkeluh kesah gitu loh. Anda jangan langsung masuk prudensial juga. Larut terus teman-teman. Ya, sampai di kondisi benar-benar udah kepepet tembok, Anda udah bikin sampai kalimat begini loh. Jadi planmu untuk 1-2 tahun ke depan apa Pak? Dia akan ngomong, ya ini loh saya pusing. Saya nggak ngerti. Wah pasrah deh, misalkan kayak gitu loh. Ya tapi kalau dia waktu Anda larut di kehidupan dia, ternyata dia ada satu harapan baru nih. Misalkan gini, dia ngomong, nih saya lagi dikasih gangdo nih sama teman saya. Saya diajak kongsi ngerjain A, misalnya gitu. Nah, Anda harus ngerti, di gangdo kongsi A ini apa yang bisa saya ganggu? Bisa saya munculin kendala-kendala apa gitu loh. Misalkan nih saya ngomong, Pak, menurut lu kongsi itu kalau udah tambah gede bahaya nggak sih Pak? Kok saya sering dengernya orang kalau kongsi udah gede tambah bahaya, misalkan. Atau misalkan produk dia yang dijual itu sebenarnya nggak gampang di market. Anda bisa tanya, Pak, kebayang nggak kalau ternyata kita udah datengin nih barangnya, ternyata nggak laku, udah kepikir nggak sampai ke situ. Jadi ciptain kendala gitu loh maksud saya. Sampai akhirnya kendala itu membuat dia jadi down lagi kan. Dan barulah Anda tanya, Pak, terus rencanamu sekarang gimana Pak untuk 1-2 tahun ke depan ini? Nah, begitu dia udah benar-benar give up, mepet tembok, barulah Anda ngomong, Pak, kalau ada satu bisnis, nah, satu bisnis yang apa? Yangnya ini yang sesuai dengan kendala dia. Contoh tadi bicara tentang stok barang. Kita ngomong, kalau ada satu bisnis Pak, yang kita nggak perlu stok barang, misalkan. Jadi disesuaikan dengan kendala. Misalkan tadi kendalanya tentang kepastian duit belum tentu dapat. Kita ngomong sekarang, Pak, kalau misalkan ada satu bisnis nih, duit pasti diterima, malah terima setiap Rebo, Pak. Anda ngerti maksud saya ya? Jadi kendalanya apa yang Anda ciptakan, itu harus Anda pakai di masukinnya bisnis prudensial. Jadi bukan segala kondisi selalu ngomong, Pak ada satu bisnis 6 generasi, Pak. Ada satu bisnis passive income. Nggak cocok gitu loh. Anda mesti cocokin antara kendala yang muncul dengan, Pak kalau ada satu bisnis yangnya ini masukin ke situ. Ya. Nah yang kedua adalah calon agennya nggak ada masalah dengan finansial. Terus gimana? Anda ketemu orang udah berduit. Kan nggak mungkin kan pakai cara yang pertama. Anda bisa lakukan ini teman-teman. Anda harus bisa menunjukkan kepada dia bahwa orang model kayak dia gini, waduh, paling enak nih jalani bisnis prudensial. Anda cerita ke dia, karena relasimu kan bagus-bagus, relasimu banyak, keuangan mereka pasti bagus semua. Nah, ujungnya Anda bisa masuk dari sisi produk dulu, teman-teman. Buktikan kepada calon agenmu ini bahwa kebutuhan produk itu mereka membutuhkannya. Ya, apalagi orang yang kamu ajak ngomong, kalau dia beli, wah kan dapat diskon premi kan, karena komisi dia kan. Kalau kita bicara unit link aja lah. Kalau dia jadi agent kan komisinya berapa? 100,5%. Pasti menarik dong. Satu sisi kan Anda udah buktiin ke dia bahwa dia itu butuh produk ini gitu loh. Ya, apakah butuh produk life cover, apakah butuh produk hospital. Salah satu dari 3 dia pasti butuh kan. Yang nggak mungkin orang nggak butuh itu life cover teman-teman. Pasti butuh. Udah kaya pun pasti butuh life cover terus. Ya, karena life cover itu salah satu bentuk aset yang sangat menguntungkan. Ya, terutama ketika ya orang itu sudah pass away ya. Aset yang paling menguntungkan, yang paling cepat, paling liquid, paling pasti apa ketika orang meninggal? Ya polis asuransi jiwa, betul? Nah, so teman-teman, kalau Anda udah masuk dari sisi situ, Anda akan dengan mudahnya membuat si calon agent sudah berduit ini untuk mau jadi agentmu. Mungkin dengan motivasi awal, ya udahlah, join, beli dulu lah. Teman-teman, it's okay. Dia masuk dengan cara seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana peran leader setelah dia masuk. Di training, dia makin ngerti. Ikut acara seperti ini, dia makin kebuka. Ya orang berduit pun, kalau ngerasain closing, itu ada sesuatu banget gitu loh. Ngerti ya? Happy gitu loh, bisa closing. Dia terima duit, oh kaget juga ya, oh lumayan juga gitu loh. Orang kaya juga suka duit, teman-teman. Buktinya kalau beli makanan juga tetap suka yang ada diskon, benar nggak? Ya,
Nah, teman-teman sekarang masuk ke berikutnya yaitu bagaimana memanage setelah agent ini masuk. Ada beberapa poin yang perlu Anda ketahui para leader nih. Ya, ini harus kerjasama ya. Yang pertama nih, teman-teman bicara tentang manage itu adalah bagaimana kita mengelola agent ini dari dia masuk bisa kita pertahankan, kemudian dia bisa bertumbuh, itu manage. Ya, request di awal maintain. Maintain itu cuman satu doang gitu loh ya. Bagaimana mempertahankan itu maintain. Tapi kalau manage menurut saya selain ada maintain juga ada develop gitu loh. Nah, paling penting nih para agent maupun para leader, dengerin nih. Ini juga termasuk agent-agent saya. Sering saya marahin masalah ini. Relationship antara agen dan leader itu harus baik. Komunikasi dua arah harus terjadi setiap hari teman-teman dalam bentuk reporting. Ya, dalam bentuk reporting. Reporting itu apa? Laporan, ya, nggak mesti harus kalau ngetik itu nggak mesti harus tanya gitu loh. Anda boleh sharing, artinya apa yang sudah terjadi Anda ceritain. Siapa tahu leadermu akan mengoreksi mana yang nggak perlu dilakukan lagi, mana yang kurang tepat, mana yang udah benar, lakuin lagi. Anda juga bisa juga bertanya, ya product knowledge atau mungkin pertanyaan yang Anda akan lontarkan karena mau ketemu orang nih. Kalau orang kayak gini, aku mesti ngomong apa? Teman-teman, hari gini kita udah diuntungkan dengan adanya sistem kayak WhatsApp, betul? Anda tinggal voice note, tinggal ketik, Anda udah bisa komunikasi. Bayangkan zaman dulu nggak ada kayak gini. Waduh, bingung juga mau ngomong, mau reportingnya gimana. Jadi pesan saya, kalau Anda kepingin bisa di-manage, ya agent bisa di-manage, leader bisa memanage. Nomor satu, relationship harus bagus. Komunikasi dua arah setiap hari, reporting terus. Oke? Nah, kebiasaan leader adalah dia nggak menguasai skill untuk MTMC. Ya, ini istilah di grup saya ya. Kalau di grup saya mereka udah paham. Jadi menurut saya leadership itu pasti mengandung 4 unsur skill. M yang pertama adalah dia bisa menjadi seorang motivator. Kemudian T dia bisa menjadi trainer. Kemudian M yang berikutnya dia bisa jadi mentor. Dan yang terakhir dia bisa jadi coach. Coba Anda perhatikan, semua leader yang berhasil membangun tim, otomatis 4 skill ini dia punyai. Ya, motivator maksudnya gimana? Ya, ibarat dia ini selalu bisa bakar agentnya, bisa nyemangati. Agent mau mati, jos lagi. Nah, untuk bisa jadi motivator teman-teman, Anda harus termotivasi terlebih dahulu. Dan untuk bisa menjadi motivator, kalau hubungan tidak baik dengan agent Anda, terus Anda sok-sok memotivasi, agentmu akan ngomong, tuh leaderku rese banget sih. Ngapain sih telepon terus, ngapain sih chatting terus. Nah, akhirnya susah. Makanya komunikasi itu jadi fondasi dulu, baru Anda bisa memainkan peran jadi motivator. Yang kedua jadi trainer. Ada banyak leader yang hari ini sok-sokan dulu udah pinter jualan, hari ini udah nggak mau dengerin orang lain ngomong. Nah, ini mungkin terjadi di beberapa leader. Teman-teman, skill itu selalu di-upgrade dan di-update, teman-teman. Ya, upgrade dan update. Karena produk Prudential juga terus tambah terus. Ya, saya besok pagi ada meeting tuh, ya membicarain tentang kemungkinan ada produk baru lagi. Wah, bayangin, mau inovasi muncul terus gitu loh. Apa artinya? Anda harus selalu mau upgrade skill dan update skill dengan cara apa? Ya belajar. Ya, jadi leader pun juga akan belajar menjadi menjadi trainer. Nah, kemudian M yang berikutnya jadi mentor. Maksudnya apa? Teman-teman, mentor itu salah satu bentuk aplikasi setiap harinya adalah memberi contoh. Ya, memberi contoh gimana cara ngomong yang benar, gimana cara membreakdown yang benar. Jadi bukan cuma teori aja, tapi memberi contoh praktek ya. Salah satunya pakai voice note lah kalau zaman sekarang. Ya, dan yang C adalah menjadi coach. Anda harus benar-benar strategik, ya harus ngerti. Ini sekarang dia harus rekrut, ini sekarang dia harus apa. Nah, itu adalah peran seorang leader. Teman-teman agent, kalau Anda mau di-manage dengan baik oleh leadermu, saya sarankan Anda nurut. Ya, ini hal yang sederhana tapi kok dablek-dablek gitu ya. Nurut itu apa sih? Nurut itu nggak pakai tanya. Disuruh apa? Jalan. Suruh meeting, ikut. Nah, itu baru namanya nurut. Karena kalau kamu lakuin beneran, teman-teman, percaya saya. Tadi saya udah ngomong, leader itu adalah orang nomor 1 yang kepingin Anda sukses. Ya, semakin bagus screening awal FLC. FLC itu adalah new agent, baru gabung itu namanya FLC. Ya, para agent kalau baca ini biar nggak bingung, FLC itu adalah new agent. Kalau NAA itu adalah new agent aktif, artinya agent baru, terus dia pecah case.
dan case-nya itu minimal 6 juta API, itu namanya NAA ya. Nah, saya kasih Anda warning nih. Kalau Anda kepingin kerjamu jadi lebih ringan sebagai leader, sebaiknya Anda screening dari awal agent itu harus seperti apa. Saya udah kasih contoh sudah kasih jawaban 2, yaitu good attitude dan good market. Pak, gimana kalau yang rekrut agent get agent? Kan kita nggak bisa kontrol, Pak. Yes, benar. Tetapi Anda harus tahu ketika Anda mau mem-BOP agent get agent, biasakan si agent perekrut juga tahu gitu loh. Jadi ketika Anda dikasih agent yang nggak benar, attitude-nya atau mungkin nggak benar marketnya, ya kita harus ngomongin gitu loh. Ya bahwa apa yang lu harapin dari agent ini. Saya biasa melakukan pertanyaan teman-teman, bukan langsung menyalahkan dia, tapi tanya, apa yang lu harapin dengan lu rekrut ini? Nah, pelan-pelan akhirnya dia paham bahwa kita ini bukan juru selamat yang bisa nyelamatin semua orang, teman-teman. Ya, kita ini cuma bisa cari orang yang tepat, orang yang sebenarnya bagus, tapi berada di tempat yang belum tepat gitu loh. Dan ketika dia masuk Prudential, potensinya keluar semua, seperti itu. Yang kedua, semakin bagus hubungan agen dengan leader, semakin mudahlah melakukan managing dari FLC menjadi NAA. Ya, dan semakin jelas fact findingmu di awal join, akan semakin mudah untuk memanage. Saya ada beberapa kelompok leader ya, nggak saya sebutin, mereka minta saya mentoring. Lucu banget ya, di awal-awal saya ngomong sama mereka, coba sebutin, tulis di sini semua agent yang kamu punyai, dan coba ceritakan ke saya bagaimana situasinya si agent itu. Teman-teman boleh percaya, boleh enggak, ternyata semua yang disebutin, semua leader ini punya satu problem yang sama, yaitu fact finding tidak jelas. Waktu join tidak menemukan fact finding yang tepat. Nah, fact finding ini padahal sesuatu yang paling prinsipal sebelum masuk ke BOP. Nah, ini jadi satu pengetahuan lah ya. Salah satu tips untuk menjadi team builder yang sukses adalah pandai agent get agent. Teman-teman, kehidupan Anda jadi leader bukan setahun loh. Coba pikir ya, setelah Anda jadi AAD, Anda jadi AD. Udah jadi AD kan selamanya AD. Coba bayangin 1 tahun jadi AD, 5 tahun jadi AD. Saya 15 tahun udah jadi leader. Total dari agent 17 tahun, dari leader 15 tahun. Coba bayangin gini loh. Gimana caranya saya bisa punya direct setiap tahun miliaran? Saya punya direct unit paling apes tahun 2009, teman-teman. Waktu buka kantor Trusty, yaitu 1,2 M omset direct saya. Apes yang kedua adalah 2006, itu udah paling jelek. Waktu pertama kali jadi leader, omset saya direct 1,6 M. Selebihnya, direct unit saya selalu 2 M sampai 5 M, teman-teman. Setiap tahun. Ya, sampai saya seringkali kalau bercanda ke teman-teman yang udah deket, saya biasa bercandanya malah gini, ya apa sih cara iso gak start club, itu bercanda saya, bukan ada maksud sombong, tapi seriously gitu loh, nggak mungkin nggak start club gitu loh, pasti start club terus setiap tahun, minimal loh itu. Nah, so teman-teman, kuncinya adalah agent get agent. Anda nggak bakalan teman-teman bisa terus-menerus rekrut sendiri. Anda harus pintar melakukan agent get agent. Dan ketika agent get agent, artinya agent Anda ngerekrut agent kan? Kan kepentingannya agent ngerekrut agent buat siapa? Ya buat dia dong. Persiapan dia bangun bisnis kan? Persiapan dia jadi AAD. Benar nggak? Tetapi efek samping saya sebagai leadernya, semua agent yang terjadi itu adalah agent saya. Nah, demikian pula Anda akan ada di posisi seperti itu suatu hari. Anda jadi leader, punya agen satu, kemudian agen ini beranak pinak, itu anakmu lagi kan? Anaknya beranak lagi, anak Anda terus. Nah, itulah. So, kunci agen get agen adalah FLC yang masuk harus screening awalnya kuat. Balik lagi kan? Berarti ya, kunci agen get agen adalah kualitasnya FLC-mu. Kalau FLC-mu tidak berkualitas, nggak bakalan muncul agen get agen. Kenapa? Karena dia nggak punya market yang bagus untuk direkrut. Kalaupun dia ngerekrut, rekrutannya pun nggak akan jalan. So, nggak akan muncul agen get agen. Yang kedua, mayoritas ternyata yang diajak oleh agen get agen itu selalu sejenis, teman-teman. Sorry to say ya, sekali lagi saya nggak ada bermaksud untuk mendeskripsikan satu pekerjaan, tapi ini saya ngomong apa adanya ya, karena pernah saya alami gitu loh. Saya pribadi ya teman-teman, dari dulu saya paling kurang nyaman kalau saya rekrut broker forex, itu saya kurang nyaman.
serius, ya. Sedang aktif menjadi broker forex. Saya nggak nyaman. Sorry, saya nggak ada maksud mendeskripsikan satu pekerjaan. Kenapa? Karena jadi satu momok gitu loh. Setiap kali dapat seperti ini, menurut saya nggak cocok visi hidupnya dengan saya. Contohnya ya, saya selalu mentraining orang kalau pinter jualan itu bukan karena pinter cuman nge-sway atau nyenengin hati orang, bukan. Tetapi saya selalu minterin orang itu dari sisi empatinya. Dia berempati. Gimana kalau orang sampai nggak punya? Aduh, kasihan banget loh istrinya. Empatinya saya keluarin. Itu yang saya sentuh kalau saya mau training orang jadi pinter selling. Tetapi bagi saya, setiap kali saya fake finding kepada broker-broker ini, saya selalu mancing dengan pertanyaan begini. Boleh tanya nggak, lu udah berapa lama di sini? Dia jawab 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Terus saya tanya lagi, aku pengen tahu ya, lu selama ini jadi broker, lebih banyak orang menang atau lebih banyak orang kalah? Dia jawab, ya pasti banyak orang kalah lah kok. Tapi jawab begini dengan bangga gitu loh. Bukan dengan feel sorry, enggak, dengan bangga. Dan ketika saya pancing lebih heboh lagi, saya tanya gini, lu punya nggak pengalaman paling keren, paling heboh? Ada orang pernah lu bikin kalah sampai berapa? Wah, dia tambah semangat teman-teman ceritanya. Dan bagi saya itu nggak wibi banget gitu loh. Saya nggak suka punya tim kayak gitu. Nah, apa yang terjadi? Saya bisa ngomong yang masuk adalah sejenis. Saya pernah nggak sengaja dapat masuk seorang broker. Ya, ternyata orang ini setiap rekrut broker terus. Nah, benar kan? Ternyata mayoritas yang diajak itu mesti sejenis. So maksud saya, ayo kita bikin ini positif. Kalau FLC-mu udah bagus, dia ajak yang sejenis, berarti bagus lagi dong. Makanya orang bagus lagi, bagus lagi. Akhirnya bisnis ini jadi gede. Agent yang bawa juga jadi gede, kita yang leader atasnya juga jadi gede, gitu ya. Yang ketiga, semakin memahami konsep bisnis pro itu seperti apa, pasti akan muncul agen get agen lebih gampang. Saya sering kali kalau di meeting tim, saya selalu ngomong ke tim saya, lu terlambat selling sih bisa jualan lagi suatu hari, karena konsep orang jualan kan reselling ya. Tetapi kalau Anda terlambat rekrut, ya lu nggak bisa rekrut selamanya. Saya juga ngomong ke mereka bahwa bisnis ini bukan mencetak kalian menjadi penjual asuransi. Ya, bisnis ini ada 2 pilihan ya. Anda mau menjadi top producer silakan, atau Anda akan menjadi team builder. Nah, konteks yang saya bahas adalah saya memilih untuk jalur team builder. Dan untuk menjadi team builder, bukan berapa lama lu di Prudential, tapi seberapa banyak lu punya tim. Nah, jadi dari situ saya selalu ngomong ke tim saya, lu mesti rekrut gitu loh dengan kata lain. Nah, akhirnya muncullah recruiting seperti itu, teman-teman. Nah, jika fungsi leader sebagai motivator, trainer, mentor, dan coach dikuasai, saya berani jamin. Agent yang ada 1 akan pecah jadi 3. Agent 3 akan pecah jadi 9. Dan demikian seterusnya. Itu yang terjadi yang ada di direct saya selama ini, teman-teman. Jadi saya nggak pernah pusing harus punya agent 100. Pokoknya muncul 1 dulu aja yang bagus. Saya pede akhir tahun pasti ada APL lah, seperti itu. Ya. Nah, mengapa jualan asuransi itu mudah? Ya, teman-teman, yang pertama karena pasti terjadi. Jadi para agent, belief ini harus Anda ketahui dulu. Kenapa jualan asuransi itu mudah? Perhatiin ya. Yang pertama, Anda tahu nggak bahwa pasti terjadi. Yang namanya musibah itu pasti terjadi. Mana ada orang nggak sakit biasa? Mana ada orang nggak sakit keras? Mana ada orang nggak meninggal? Pasti terjadi. Yang kedua, karena tidak tahu kapan terjadinya. 2 poin ini aja kalau Anda benar-benar memahami, seharusnya kan sudah membuat calon nasabah ini untuk ambil keputusan beli sekarang. Betul nggak? Loh, karena pasti terjadi. Nggak mungkin kan nggak terjadi, pasti terjadi. Dan nggak tahu kapan terjadi. Lebih ngerinya teman-teman yang nomor 3. Kalau sampai terjadi, kita itu nggak ada yang tahu. Berapa kerugian kita nanti itu kita nggak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu, ya, hal ini kalau Anda bisa sampaikan ke nasabah Anda, harusnya loh ya, nasabah itu akan menambah value polisnya. Bukan karena polis udah 8 biji, bukan karena 15 polis udah merasa nggak perlu beli. Teman-teman, jadilah seorang konsultan. Cek berapa value-nya. Contoh nih, kalau kita ngomong hospital, kita mesti ngecek apa udah on bill. Apakah sudah area wilayah yang seperti dia mau. Misalkan nih, dia Singapore minded, tapi dia beli kok bronze. Nah, ini contoh misalkan. Ya. Misalkan Anda tahu dia aktif income. Anda tahu dia benar-benar bergantung dari penghasilan dia, dari gaji dia. Sementara istri ibu rumah tangga.
Teman-teman Anda harus punya hitungan pasti dong. Kalau sampai ATM ini berhenti, artinya kan si pencari nafkah ini hilang kemampuannya, income-nya stop, income-nya drop. Terus gimana urusan uang sekolah, uang pangkal, kehidupan setelah ini? Anda harus punya hitungan gitu loh, tunjukin value-nya. Kalau Anda bisa melakukan 3 hal ini, teman-teman, jualan sih jadi gampang. Nah, kalau orang menunda, 2 hal ini harus Anda pikirkan juga. Teman-teman, kalau Anda sudah tahu 2 hal ini, belum tentu di lain hari bisa diterima. Maksudnya apa? Ya, namanya kesehatan siapa yang tahu, teman-teman. Benar nggak? Teman-teman, Anda kalau kepingin bisa kuat ya, di 2 hal yang saya sebutin di kanan ini, Anda harus punya pengalaman storytelling yang banyak. Ya, kalau Anda mau kulaan, ya silakan dengerin setiap kali ada teman Anda sharing. Mungkin satu hal yang menarik ya, kalau Anda mau gampang-gampangan aja, Anda boleh cek di ICU terdekat. Ya, coba tanya sama si penunggunya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, tanya aja, Pak, istri kenapa? Yang istri, Bu, Bapak kenapa? Coba tanya aja, apa yang terjadi? Teman-teman, ketika dia sebutin apa yang terjadi, coba kamu tanya lebih lanjut. 1 minggu ini kelihatan ada gejalanya enggak? Jawabannya enggak ada, teman-teman. Semua terjadi mendadak. Jadi kalau hari ini ada orang mau beli masih nunda-nunda, sorry loh, belum tentu loh lain hari Prudential mau terima. Beneran. Kenapa? Karena begitu boom terjadi something, lu udah nggak bisa diterima lagi. Ya, dan premi otomatis juga lebih mahal kalau orang udah lewat ulang tahun. Bener nggak? Nah, storytelling ini ada banyak, teman-teman. Ya, contoh lagi lah. Ya, nggak ngomong usia loh ini. Nasabahnya Bing An, ya, masih kepala 2. Belum, kalau nggak salah 24 atau 26. Ya. Bisa kena tumor otak, teman-teman. Siapa yang nyangka? Saya mau tanya. Masa umur 20-an bisa tumor otak? Habisnya rumah sakit hampir sekitar 3 miliar, teman-teman. Untung udah PPH. Ya. Dan akhirnya dia nggak ada. Dan sebelum nggak ada, istrinya hamil. Ya, Anda bisa bayangin lah. Itulah kehidupan. Ya. Kemarin ada juga nih nasabahnya salah satu AAD kita. Usia 30-an, cewek. Siapa nyangka gitu loh. Hari ini join 9,8 miliar loh. UP-nya, critical illness. Coba Anda pikir, kalau 9,8 miliar, medicalnya check up komplit nggak? Wah, lengkap banget. Mulai dari urin, darah, betul, X-ray, treadmill, indikator cancer, semua dicek, teman-teman. Sempurna, sehat. Persis 1 tahun. Tiba-tiba kanker payudara stadium 2. Klip cair 9,8. Emang ada yang nyangka? Teman-teman, anak buah saya dulu main basket ya. Dulu dia karyawan di UBS. Ini seringkali saya pakai storytelling karena benar-benar terjadi. Nah, Anda bisa kulaan ini gitu loh. Untuk apa? Meyakinkan dirimu dulu. Karena kalau kamu udah yakin dulu, kamu akan bisa yakinin orang. Ya. Tim saya ini masih umur 30, baru jalan 30, ya. Anaknya 1, umurnya 2 tahun, masih kecil. Dia waktu itu mau liburan ke Taiwan kalau nggak ke Hong Kong, saya lupa ya. Sekalian mau jenguk mertua. Jadi mertua di situ jadi TKI, ya boleh dibilang jadi PRT lah ya di tempat situ. Teman-teman yang saya mau bayangin gini loh, waktu dia beli tiket, waktu dia bikin rundown di sana, saya yakin mereka melakukan dengan happy gitu loh. Mungkin suami istri ini bercanda-bercanda, enak di hotel itu, enak di hotel situ. Ntar kita besoknya mau apa? Kok kita mau makan apa? Ngajak mama ya. Wah, happy banget pasti. Teman-teman siapa yang nyangka? Hari pertama oke, hari kedua masuk WC nggak keluar-keluar. Dia jatuh, singkat cerita, istri pulang tinggal bawa abunya aja. Teman-teman, ini story semua terjadi beneran. Ya. Nah, so kalau hal ini Anda tahu, Anda pasti akan gampang jualan. Nah, ini lebih mantap lagi nih. Ini ilmiahnya nih. Kalau tadi storytelling, sekarang ilmiahnya. Teman-teman, saya akan kasih Anda 2 hal yang menguatkan tentang kenapa orang butuh critical illness. Ini fakta ilmiah loh, ya. WHO, Badan Dunia, itu punya satu statistik loh. 9 dari 10. Ya, 9 dari 10 loh, gila nggak? Manusia di dunia sebelum meninggal dunia melewati critical illness. Dan yang paling familiar ya jantung, kanker, stroke, ginjal, itu semua yang familiar. Ya. So teman-teman, 9 dari 10 nggak main-main loh.
Jadi boleh dibilang kalau kita nih jejeran nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ah wis 9 melio, mau jantung, kanker, stroke. Loh, bercandanya kayak gitu loh. Benar nggak? So kita mau main-main nih dengan critical illness. Tinggal pilih aja pintunya mau kapan. Kemudian dibuktikan lagi dengan seseorang bernama Profesor Dr. Marius Barnard. Ya, beliau ini adalah orang Afrika Selatan yang pertama kali di dunia berhasil melakukan transplantasi jantung. Teman-teman, beliau ini dalam satu komunitas seminar di acara MDRT, dia berkata, 70% dari kalian semua yang ada di sini. Dia bilang, ya saya persisin saya masih ingat nih, karena saya sering dengerin videonya. 70% dari kalian semua yang hari ini duduk, dia bilang, Anda akan mengalami salah satu dari dua ini. Pasti udah nggak mungkin enggak. Ya. Pasti akan mengalami critical illness. Kenapa? Karena berhubungan dengan pembuluh darah dan kanker. Penyakitnya apa aja? Kalau berhubungan dengan sel ralat, satu sel, satu pembuluh darah. Kalau penyakit yang berhubungan dengan sel, yaitu kanker. Badan kita ini memproduksi, ada selnya kan? Dan itu bisa jadi kanker. Rasionya 1:3, dia bilang. Kalau yang berhubungan dengan pembuluh darah, kita punya yang namanya aterosklerosis. Ya. Nah, itu bisa menyebabkan orang kena jantung dan stroke. Rasionya jantung 1/4 kalau cewek, kalau cowok, kalau cewek 1/5. Ini yang ngomong Marius Barnard ya. Kalau stroke dia bilang 8/100 waktu di seminar itu. Tapi saya punya videonya Indonesia yang bikin ya. Stroke di Indonesia itu 1:6. Jadi teman-teman benar banget gitu loh yang WHO ngomong. 9/10. Nah kalau Anda udah ngerti banget segitu besarnya resiko orang critical illness, masa Anda masih nggak bisa jualan PCB? Masa Anda masih nggak bisa jualan PW? Ini kan sesuatu yang udah pasti terjadi, benar nggak? Nah, sesuai dengan request, saya mau tunjukin nih, ya. Nanti gimana cara jualan PCB dan PW dengan gampang. Teman-teman, screening untuk jualan bisa closing, ya, supaya nggak sia-sia. 3 hal ini harus terwujud. Yang pertama, pastikan calon nasabahmu punya duit. Jadi kalau lu merasa dia punya duit dan dia bilang nggak punya duit, jangan percaya. Yang menentukan dia punya duit itu kita. Kenapa? Orang ngomong nggak punya duit kan cuma untuk menolak Anda. Ketika orang mengatakan nggak punya duit, masa sih beneran nggak punya duit? Sedangkan closing aja minimal gopek Jin. Minimal 500.000. Masa sih nggak bisa beli 500.000? Itu kan jadikan beliefmu dulu gitu. Masa orang ini nggak bisa beli minimal 500.000? Tapi ketika Anda beneran mau eksekusi 500.000, pertanyaan kedua adalah, masa orang kayak gini beli 500.000? Itu omongan dengan dirimu sendiri gitu loh. Masa sih closing 500 nggak bisa? Pasti bisa dong, so closing pasti terjadi. Kalau hari ini belum closing, bukan tidak bisa di closing. Belum closing aja, tunggu momentum. Kita mana tahu hati dia lagi bad mood. Kita mana tahu dia lagi ada problem. Betul? So, ketemulah kalimat yang namanya follow up. Betul ya? Tapi teman-teman screening pertama kalau punya duit udah pasti bisa di closing lah, tinggal tunggu waktu. Yang kedua, orangnya bisa diajak ngobrol. Nah, kalau orang bisa diajak ngobrol, berarti Anda bisa kasih argumenmu dong. Anda bisa educate dia. Anda bisa menginfluence dia untuk satu suara dengan Anda bahwa yes, kita butuh polis ini gitu loh. Kalau kita cinta keluarga, kita mesti siapin polis. Kenapa? Karena one day Tuhan akan panggil kita semua. Ya, ada satu ilustrasi yang ngajarin sih sebenarnya Pak itu ya, siapa itu? Pak Himawan. Waktu mau keluarin Peru Cinta, kita waktu di meeting konsil dia sempat ngajarin. Ya, kurang lebih beginilah. Ini keren banget sih menurut saya, ilustrasinya bagus banget. Teman-teman bayangin ya, suami istri mau pergi ke luar kota. Anak ada 2 di rumah masih kecil, masih balita. Ditinggalin 2 suster. Apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh kedua orang tua ini untuk anaknya yang akan ditinggal 3 malam karena ada urusan bisnis. Dia akan tanya, sus, coba cek makanan untuk Noni sama Sinyo udah cukup nggak nih untuk 4 hari? Dia pergi 3 hari tapi antisipasi 4 hari. Coba cek di kulkas apa yang kurang-kurang. Teman-teman suster kasih laporan. Oke bos, untuk 4 hari nggak ada masalah. Untuk Sinyo sama Noni aman. Anda bisa pergi dengan tenang perjalanan bisnis itu. Teman-teman pernah kepikir nggak sih? Kita ini mau ninggalin 3 hari aja, kita prepare kayak gitu loh. Gimana kalau kita pergi dan kita nggak balik gitu loh?
Dan Anda jangan ngomong nggak mungkin lah, nggak bakalan. Teman-teman, coba Anda cek di ICU, coba Anda cek di UGD. Kita aja ada banyak bukti. Nah, makanya storytelling lagi kan. Nasabah mau kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5, semua ada contoh case-nya gitu loh. Kalaupun orang ngomong, oke lah itu 1:1000 lah kejadiannya. Lah masih 1:1000 kalau satunya terjadi di kita gimana? Teman-teman, basicnya adalah kalau lu cinta keluarga lu akan prepare for the worst-nya dulu hari ini. Betul? Apa? Ya kalau kita suatu hari tiba-tiba terjadi sesuatu gimana? Gitu aja. Ya. Nah teman-teman saya akan tunjukin nih. Mungkin beberapa agent baru kan nggak pernah tahu. PCP itu kayak apa sih? Bolak-balik ngomong PCP kayak apa? Nah sekilas ya. PCP itu fiturnya bisa bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya kasih contoh bayar 5 tahun. Oke? Teman-teman coba dilihat. Kalau dengan UP 1 miliar, orang ini cuma bayar 40 juta, teman-teman. Coba Anda bayangin, duit 40 juta, langsung standby 1 miliar. Ada udah untung di depan nggak? Udah untung. PCP ini adalah terdiagnosa critical illness, dia keluar, meninggal juga keluar. Ya, kalau dia meninggalnya karena kecelakaan, maka bisa dapat total 300% dari UP. Dengan catatan, kalau ini belinya UP 1M, 3M ke bawah ya. Tapi kalau udah 3M ke atas, jangan ngomong 300%, salah. Ya, yang benar itu teorinya adalah 100% UP ditambah 200% UP. 200% UP-nya ada maksimalnya, yaitu 6 miliar. Oleh sebab itu, kalau Anda jualannya 3M, 2M, 1M, bolehlah langsung ngomong 300%. Karena nggak menyalahi kan. Contoh 1M, 300% kan 3M. Nah, oke ya. Nah, teman-teman coba perhatiin keistimewaan dari PCP. Anda tahu sendiri bahwa market hari ini itu banyak yang kecewa dengan unit link. Kenapa? Bukan karena edukasinya hari ini keliru, bukan. Edukasi sekarang sih udah bener. Kita udah nggak pakai bahasa menabung. Kita udah nggak pakai bahasa cuman 10 tahun. Kita udah nggak pakai bahasa balik tahun keberapa. Itu udah nggak kita pakai. Tetapi mau nggak mau, kita punya dosa besar di masa lalu. Di mana zaman itu equity fund sangat bagus. Sehingga duit yang masuk di unit link dikelola dengan dana itu, hasil nilai tunainya cukup keren gitu loh. Melebihi angka yang tertulis di proposal. Sehingga kita pede banget jualannya. Ya, bisa menjanjikan bayar premi unit link itu cuma 10 aja, 10 tahun toh. Kita bisa mastiin duit berkembang, kita bisa mastiin tahun ke-11 duit kembali. Ternyata kan nggak bisa. Kenapa? Karena equity fund udah nggak bisa bagus seperti zaman dulu secara average. Ya, dan mau nggak mau hari ini kita mesti pindah ke fixed fund atau ke cash fund yang tidak terlalu floating, ya volatility-nya rendah. Nah, kalau kita pakai fund unit link-nya fixed ataupun cash fund, otomatis unit link kita ini juga nggak mungkin bisa menjamin duit nasabah itu balik kan. Tetap gimana-gimana nggak boleh ada kalimat menjamin kembali di dalam produk unit link. Karena yang melakukan pengembangan itu adalah market. Dan market tidak bisa dikontrol. Ya, walaupun kita pakai fixed income fund, kita udah kontrol volatility-nya rendah. Tetapi kan tetap kita nggak bisa ngomong, oh pasti kembali sekian, nggak boleh. Nah, market karena seperti itu, Prudential menyediakan produk tradisional, yaitu yang berhubungan dengan critical illness, yaitu PCP. Coba teman-teman perhatikan, ini saya sengaja tunjukin. Yang sebelah kanan ini adalah ilustrasi yang dijamin nilai tunainya oleh Prudential. Coba Anda lihat, ya selama 5 tahun dia bayar 40, 40, 40, 40, duit yang terkumpul itu 201. Dan nantinya di tahun ke-20, duit ini udah dikembalikan utuh, teman-teman. 201-nya itu udah utuh. Jadi kalau dia misalkan tengah jalan, udahlah nggak jadi wis, nggak mau lanjutin, ya udah ambil aja duitmu kembali utuh. Sama kayak Anda cuma titip duit gitu loh. Tapi kalau ternyata Anda berubah pikiran, ya udahlah nggak usah diambil dulu lah. Ternyata tahun 21 berkembang loh. Coba Anda lihat tuh dari 201 jadi 240. Nggak diambil lagi, berkembang lagi jadi 261. Ya kan? Berkembang lagi jadi sampai 300 juta dan seterusnya. Jadi PCP ini kalau Anda lihat, bagus banget nggak sih? Orang maunya pasti-pasti, orang maunya singkat. Ya udah 5 tahun selesai ya.
Udah nggak pakai nilai tunai, nggak pakai COI, nggak pakai cuti premi, nggak usah ngomongin akuisisi. Pokoknya bayar cuma 5 tahun, di cover sampai umur 88. Di tengah jalan sejak tahun ke-20, duit lu udah dijamin 100% kembali. Bahkan kalau lu ternyata sehat umur 88, nah teman-teman coba lihat tuh, usia 85, dia udah kembali hampir 1M. Usia 88 tetap sehat, 1M-nya dikeluarin. Nah, kalau Anda keberatan dengan 40 juta, kan ketemu nih nasabah yang ngomong, aduh keren juga ya, tapi kalau 40 juta kok kayaknya agak berat buat saya. Teman-teman, Anda bisa tunjukin yang 10 tahun. Lebih murah 10 juta, bayarnya cuma 30 juta. Wah, tapi total bayar lebih mahal dong, Kowibi. Ya jelas lah, sama kayak Anda KPR rumah. Kalau Anda KPR 5 tahun sama 10 tahun, total bayar ya pasti lebih mahal yang 10 tahun. Bener nggak? Cuma dengan cicilan lebih rendah. Tapi don't worry teman-teman. Karena sejak tahun ke-20, Anda nggak usah bingung dengan berapa yang dibayar. Pertanyaannya cuma satu, lu mampu nggak bayar? Itu aja. Kalau lu mampu, lu ambil. Kenapa? Karena duit lu juga pasti kembali. Prinsipnya itu sederhana. Duitmu pasti kembali. Jadi kalau hari ini memang berniat bayar premi 30 juta, ya anggap aja lu berniat nabung 30 juta. Nanti tahun ke-20 duit lu dikembaliin oto 305. Tetapi lu sejak hari pertama PCP ini sudah berfungsi 1 miliar loh. Itu kan wow banget kan, betul? Cobalah Anda bandingin dengan deposito lah. Kalau kita hari ini ngomong PCP orang umur 31, lu pikirlah deposito di luar sana. Taruhlah 30 juta, lu dapat bunga berapa? Tapi hari ini lu tukar deposito aja di Prudential 30 juta 1 tahun, lu udah dapat bunga di depan 1M, tapi sorry nggak bisa dicairin dulu. Ya kalau mau cepet cairin ya mesti kena musibah. Kan bukan itu yang kita mau, betul? Ya anggap aja Anda mau deposito pun Anda berharap nggak diambil kan, diputar lagi, diputar lagi. Teman-teman, saya coba dengan umur 41 pun Anda bisa lihat begitu menguntungkannya. Ya, uang 1M hanya dibayar dengan cicilan 64 juta 5 tahun. Dan sejak tahun ke-20 balik lagi duitnya. Keren nggak sih PJB itu? Nih, yang 10 tahun. Kalau tadi kan berapa? 64. Wah, nggak kuat nih bayar 5 tahun. Ya udah 10 tahun. Wah, lumayan kan lebih murah 15 juta. Tapi bayar lebih panjang 10 juta. Lebih panjang 10 tahun kan. Otomatis nilai tunainya juga bertambah kok. 45 juta, duitnya balik 450 juta. Nah, teman-teman, saya kasih Anda clue-nya nih. Kalau Anda ketemu orang yang Anda mau kepingin punya critical illness, contoh kayak case ini 1M ya, Anda nggak usah bingung, Kowibi saya bingung loh, saya ini mesti jualannya PCP yang berapa tahun? Atau ada yang bingung, Kowibi saya bingung, apakah saya mesti jualan CCP ya? Yang mana yang mesti saya jual? Teman-teman saya kasih tahu. Ya ini juga saya katakan ke tim kita. Intinya adalah, orang ini butuh manfaat critical illness, yes or not? Kita nggak ngomongin produk dulu, PCP, CCP sama aja. Sama-sama terdiagnosa cair, mati cair. Betul? So yang dia butuhkan adalah critical illness, bukan produknya apa. Oke ya. Nah, kalau Anda mau jualan critical illness ke seseorang yang Anda udah hitung aktif income-nya, Anda jualan dulu selalu PCP 5 tahun. Ya. Kalau ternyata PCP 5 tahun dia nggak kuat bayar premi, Anda jangan turunin value-nya 1M. Tapi Anda rubah cara bayarnya. 5 tahun jadi 10 tahun. Kan jadi murah. Kalau 10 tahun ternyata masih nggak kuat bayar gimana? Anda boleh tawarkan untuk breakdown menjadi bulanan. Tetap 10 tahun tapi bulanan. Dan ingat ya, selalu Anda katakan, don't worry. Berapapun duit yang lu bayar, pada akhirnya kembali otoh di tahun ke-20. Itu kan jadi satu kemenangan orang. Prinsipnya berarti gua mampu bayar nggak? Udah itu aja. Nah, gimana kalau sudah PCP 10 tahun kok dia tetap nggak bisa? Nah, ini kalau saran dari saya ya, langsung pindah ke CCP, teman-teman. Langsung pindah ke CCP. Dan kenapa? Anda bisa kaget PCP 10 tahun. Anda compare value yang sama ya dengan CCP yang Anda ambil termnya itu minimal 20 tahun. Misalkan kalau umur 41, ya minimal cover sampai 65 dulu. Intinya minimal 20 tahun. Itu bisa turun sekitar 2,5 sampai 3 kali preminya. Jadi contoh nih, misalkan ambil contoh ini ya, ini kan 45 juta.
Ini kalau dibikinin PCB, dibikinin CCB sampai dengan 65, saya nggak bikin ini. Ini preminya bisa jadi bulanannya sekitar 15 sampai 20 juta saja. Wah, langsung drop banget kan. Nah, tapi ada cara jelasnya Yulin ini jadi lebih gampang. Kenapa? Anda bisa ngomong, kok karena ini murah, lu jangan harapin duit lu break even point kayak yang tadi ya. Nah, jelasin unit ini lebih gampang. Betul? Anda tinggal ngomong, kok karena ini lebih murah setengahnya atau sepertiganya. Anda tunjukin proposalnya. Jangan ngarepin break even point ya. Premi yang lu setor ini memang jadi nilai tunai kok. Tetapi bukan nilai tunai yang bisa break even point kayak di PCB. Tapi nilai tunai yang sifatnya adalah untuk membackup suatu hari kalau lu ada cuti premi. Lu kontrol ya, nilai tunai lu harus tetap cukup untuk biaya asuransi. Selesai. Cara jelasin unitnya jadi lebih gampang. Karena berangkat dari PCB yang selalu ada cerita, don't worry, tahun ke-20 balik auto. Kan selalu begitu ya. Nah ini kalau usia 51, ya, otomatis premi pasti lebih gede ya. Kenapa? Karena resiko juga makin besar. Ya, terutama umur-umur segini kan pasti yang namanya masalah jantung, masalah kanker pasti lebih berbahaya lagi. Ya, tetap menguntungkan 87 juta 5 kali duit setengah M udah standby. Ya. Kalau 10 tahun jadi 61 juta. Duitnya pun juga tetap kembali utuh. Murah sekali teman-teman, ya. Coba Anda hitung aja lah. 610 kan total dia bayar, tapi usia udah sampai 60 loh. Coba Anda hitung aja sendiri gitu. Itu kan bukan usia yang masih muda, ya. Nah, coba sekarang tunjukin nih yang perwarisan. Apa daya tariknya perwarisan? Ingat ya, tadi saya udah ngomong. Kuncinya adalah kita mengetahui kebutuhan orang ini tentang critical illness. So nggak bahas tentang produk. Pokoknya butuh critical illness. Ya udah masuk PCB. 5 tahun, 10 tahun, bulanan, CCB terakhir. Nah kalau sekarang kita bicara tentang kebutuhan orang terhadap life cover. Intinya kita kasih tahu dia bahwa Pak, lu butuh life cover. Intinya begitu kan. Saya nggak mau cerita detail kepanjangan. Nah, kalau Anda udah ketemu kebutuhan life cover, Anda bingung sekarang. Gara-gara produk lu ada banyak. Aku jualan yang mana dulu kok? Apakah perlu cinta? Apakah perlu warisan? Atau link term? Anda bingung kan? Nah, kalau Anda ikutin cara saya sarankan, udah nggak usah mikir yang lain. Selalu pikir perwarisan. Kenapa? Karena namanya life cover, orang pasti kepingin dijamin life-nya pasti cair. Nah, perwarisan ini punya kelebihan apa? Dia bisa bayar 5, 10, 15. Tapi saya cuma kasih saran ambil yang 5 atau 10 tahun masa pembayaran. Ya. Kemudian ketika orang beli perwarisan, UP-nya langsung ditambah 10%. Plus ditambah lagi warisan booster. Nah, bonus 10% dan warisan booster, kalau saya ngajarin ke tim, saya ngomong ini sebagai kelebihan dari UP jiwa kita bebas inflasi. Wah, saya ngomongnya anti inflasi. Kenapa? Karena lu hari ini kebayang beli 5M, ketika cair bukan 5M, 5M tambah 500, 10% kan? Berarti kan 5,5 ditambah lagi warisan booster. Wah, dapatnya udah pasti lebih 5M. Nah, makanya saya bilang anti inflasi. Ya. Nah, teman-teman coba Anda perhatiin. Perwarisan ini ya, kalau saya umur 31, ngeri nggak? 1 miliar preminya cuma 17 juta. Nah, yang menarik, bagaimana dengan nilai tunainya? Kan kita selalu mengharapkan, kita cerita ke orang itu, oh don't worry, yang lu setor itu pasti balik. Gitu kan? Supaya orang seneng. Seakan-akan titip duit. Nah, teman-teman coba perhatiin. Di dalam ilustrasi nilai tunainya perwarisan, itu ada 2 hal yang harus Anda lihat. Pertama, nilai tunai yang dijamin. Kemudian sebelahnya adalah cash booster. Nah, cash booster dan warisan booster itu adalah performance prudential terhadap dana kelolaan nasabah. Jadi nggak mungkin cash booster itu 0. Tetapi, nah ada tetapinya loh ya. Saya udah konsul juga. Kita kan kalimatnya karena cash booster itu nggak boleh dijamin. Paham ya? Saya sih ngomong jamin tuh maksud saya begini loh. Masa sih kelas kayak Prudential
1 tahun performanya untuk ngelola dana minus, kan nggak mungkin. Tetapi tetap sekali lagi tidak boleh bahasa jamin, wong ini booster. Itu maksud saya. So saya pede-pede aja untuk melihat cash booster itu dari sisi rendah. Nah teman-teman coba perhatikan ada yang menarik. Nilai tunai terjamin, kalau kita tambah dengan cash booster rendah, hasilnya itu break even point-nya total premi. Coba perhatiin. Jadi cara kita jelasin ya apa adanya. Bahwa nilai tunaimu itu pasti balik juga. Tapi ingat loh ya, baliknya ini dengan 2 versi. Nilai tunai terjamin dan cash booster. Cash booster ini adalah performa prudensial mengelola dana nasabah. Kita lihat yang rendah ya. Ini nggak dijamin. Artinya apa? Bisa aja di level sedang loh. Bisa aja di level tinggi loh. Teman-teman kalau Anda lihat yang di sedang, oh malah 15 tahun udah BEP. Tapi sekali lagi kita nggak boleh pakai bahasa jamin, nggak boleh pakai bahasa pasti. Karena booster, tergantung gimana performa prudensial. Nah, kalau saya breakdown 10 tahun juga sama. Tahun ke-20, dia break even point gitu loh. Berdasarkan nilai tunai terjamin ditambah dengan cash boosternya. Umur 41, umur udah lumayan ya. Teman-teman bayangin. 1 miliar cuma 30 juta teman-teman. Dikali 5 cuma 150 juta. Tapi Anda udah pasti warisin 1 miliar. Kalau memang tengah jalan nggak jadi, ya duitmu kembali. Mungkin ada pertanyaan gini. Ko Wibi, kalau orangnya punya kepengen duit buat sekolah, buat proteksi seperti itu, apa nggak mending Prucinta kok? Karena tahun ke-20 udah pasti 110% duit balik. Itu kan? Nah, teman-teman, saya cuma ngomong gini ke tim saya. Saya tetap milih Purwarisan. Kenapa? Karena mungkin ada kemungkinan ya. Seiring perjalanan waktu menuju tahun ke-20, bisa dong orang ini ekonominya bangkit. Bisa dong ternyata bisnisnya bertumbuh dan lain sebagainya. Sehingga dia sebenarnya nggak boto gitu loh. Dana tahun ke-20 itu dia nggak boto. Tapi dia lebih butuh UP ini akan tetap berlangsung ada. Coba bayangin teman-teman, kalau dia pakai Prucinta, mau nggak mau, tahun ke-20 kan duit mesti diambil dan dia join kembali kan. Tetapi joinnya kan dengan UP yang sama tapi preminya naik. Karena usianya 20 tahun lebih tua. Tapi kalau Purwarisan, tahun ke-20 UP1M dia kan nggak bayar apa-apa. Nangkep sampai sini? Kalau saya ambil Purwarisan 5 tahun, selesai 5 tahun, tahun ke-20, ya sudah. UP tetap jalan terus kan, cover 99. Tapi kalau di Prucinta kan mau nggak mau saya mesti rejoin. Saya join kembali dan saya mesti bayar premi lebih mahal. Dengan UP yang tetap 1 miliar, karena saya lebih tua. So kalau memang ternyata, lah kok ternyata butuh duit beneran gimana aku tahun ke-20? Don't worry, Purwarisan kan juga ada nilai tunainya. Tapi tetap dengan konsekuensi. Ini bukan 110% dijamin. Ya saya kembaliin ke klien. Lu mau yang mana? Teman-teman kalau memang tujuannya life cover, pasti dia lebih memilih Purwarisan. Ya, nah bisa lihat ini kalau 5 tahun 31, 10 tahunnya jadi 18, lumayan kan? Hampir separuh gitu loh. Murah sekali. Nah, duit dia juga tetap kembali. Ya, itu 180, ini totalnya juga 180. Umur 51 pun juga masih murah. Cuman store 300 juta, teman-teman. Udah siapin warisan 1M. Teman-teman, saya dengar dari kompetitor ya, dari teman-teman yang di agensi lain. Ya, kita juga berteman baik gitu loh. Saya punya teman baik orang Aksa, ya dia juga salah satu topnya di situ. Mereka akui kok, wah lu gila banget nih produk Prudential. Beneran. Jadi Purwarisan ini Anda mesti pede sekali loh jualan ini. Nah ini 64 totalnya kan 300 berapa? 60 kali 5 320. Ini juga sama 320. Ya. Di breakdown 10 tahun juga tetap 370-an juta juga. Murah sekali. Tapi udah dapat 1 miliar. Kepastian UP cair. Nah ini sekarang saya mau ngajarin Anda konsep jualan. Ya. Teman-teman, saya punya satu rumus kalau Anda mau interaksi dengan calon nasabah bisa. Ada yang tidur. Tolong bantu di log yang saya jadiin co-host. Teman-teman, ini adalah rumus yang saya ciptakan urutan-urutan pembicaraan Anda dengan calon nasabah, yaitu REMS. Urutan yang pertama adalah Anda harus melakukan review. Itu kalau memang nasabah menunjukkan kesan bahwa dia udah nggak butuh. Nangkep ya? Kalau tidak ada kesan itu,
Anda bisa langsung ke edukasi. Sekali lagi, kalau dia mengesankan polis udah banyak dan nggak mau beli lagi, Anda harus lewati dengan review. Bagaimana supaya orang mau direview? Teman-teman, cara paling gampang adalah kita memberikan sebuah. Koko pernah dengar nggak ada orang ribut di pengadilan soal asuransi? Koko pernah dengar nggak ada orang kecewa marah-marah sama asuransi? Dia pasti ngomong, ya kenapa? Orang itu kayak lu. Dia punya polis tapi dia nggak ngerti isinya. Teman-teman percaya saya, orang yang hari ini udah punya polis banyak. Kalau Anda tanya beneran, inget nggak isinya, inget nggak value yang sebenarnya, dia pasti nggak inget. Disitulah peran Anda untuk membuktikan. Kok saya bantu review, saya jadikan satu lembar, saya kasih tahu value lu berapa. Nah, karena dia dari awal udah kasih tameng teman-teman, saya biasa ngomong, don't worry, saya pastikan saya nggak akan nawari, serius. Saya nggak ada maksud untuk jualan. Saya benar-benar mau bantu untuk review. Kecuali nanti Koko yang memang kepingin. Lain cerita. Itu teman-teman. Jadi ada gengsinya gitu. Cara ini akan efektif. Orang akan pasti tunjukin polis. Kenapa? Karena Anda udah ngomong, kok don't worry, saya pasti nggak jualan. Saya pasti nggak nawarin. Teman-teman itu aja dulu. Yang penting kan tamengnya dibuka. Ya karena dia ngomong dari awal dia nggak mungkin mau beli loh ya. Anda boleh ngomong kayak gini. Nah setelah review polis, dia akan tahu. Oh kalau meninggal sekian miliar. Oh, kalau critical illness sekian miliar. Oh, hospital udah on bill. Itu aja kan kuncinya. Setelah itu lakukan edukasi. Tujuan edukasi adalah Anda memberitahu sebenarnya yang namanya klaim meninggal itu seperti apa. Gunanya apa. Mungkin Anda bisa hubungkan dengan banyak hal kan. Mulai dari biaya pengalihan aset. Mungkin Anda bisa tanya, kok boleh tahu nggak selama ini aset diatasnamakan siapa? Kok tahu nggak bahwa setiap orang meninggal dunia, itu terjadi proses yang namanya biaya pengalihan aset. Dan itu kurang lebih sekitar 7%. Apakah Koko udah tahu tentang itu? Nah, kita mulai banyak-banyak cerita gitu loh. Orang dibikin tahu, oh itu tujuannya orang beli life cover. Koko ngerti nggak tentang diversifikasi aset? Kenapa orang butuh diversifikasi aset? Tujuannya adalah ketika kondisi tertentu dia membutuhkan duit, membutuhkan dana. Nah, aset mana yang paling menguntungkan untuk dijual? Nah, itulah yang namanya diversifikasi aset. Contoh, saya penggila emas. Semua saya beliin emas. Lah kalau kemarin saya pas butuh duit banyak, terus minggu lalu emas lagi jatuh, lah kan rugi saya jual emas. Oleh sebab itu teman-teman, orang kaya selalu berkata, mending duit buat muter bisnis. Pertanyaan saya, apakah orang kaya punya deposito di BCA? Punya. Apakah orang kaya punya deposito di Mandiri? Mungkin punya. Kenapa? Kan itu bunga cuma 4%, BCA malah cuma 2-3-4%. Kan nggak worth it sebenarnya buat apa? Nah itulah. Karena di kondisi tertentu, mungkin deposito berguna buat dia. Nah, pertanyaan saya, kalau hubungannya diversifikasi aset adalah ketika saya butuh, aset manakah yang paling menguntungkan untuk dijual? Pertanyaan saya adalah, ketika seseorang meninggal dunia, aset manakah yang paling menguntungkan? Aset manakah yang paling liquid? Aset manakah yang paling pasti? Aset manakah yang paling cepat diterima? Ya, polis asuransi jiwa, teman-teman. Benar nggak? Nah, ini contoh lah bagaimana Anda mengedukasi orang. Ya, kemudian Anda edukasi kenapa apa itu critical illness. Takutnya orang nggak ngerti gitu loh. Critical illness dikira udah mau mati, baru cair. Anda kasih contoh gitu loh. Serangan jantung lah, bypass lah, katup jantung lemah lah, stroke lah, orangnya masih sehat lagi lah. Itu kan bisa diklaim gitu loh. Ya, kemudian hospital Anda ceritain kenapa fungsi hospital perlu. Jangan sampai orang ini orang berduit tapi suka BPJS gitu loh. Dia nggak ngerti tujuan BPJS itu untuk siapa. Kan untuk rakyat jelata gitu loh. Bagaimana cara klaim BPJS? Anda harus edukasi teman-teman. Nah setelah itu pindah ke masalah. Dengan cara bertanya. Ciptakan kebutuhannya dia. Ya. Dan bayangkan kalau kebutuhan itu nggak dipenuhi, mati loh. Nah intinya kayak gitu. Contoh. Misalkan saya ngomong sama seorang ibu-ibu yang dia itu ibu ini istri ibu rumah tangga ya, seorang istri ibu rumah tangga nggak kerja, suami kerja, suami kasih tiap bulanan, anaknya 3 masih kecil. Saya tahu dia ibu rumah tangga, saya mulai menciptakan masalah dengan cara tanya, Cici setiap hari kerja apa ya C kesibukannya, padahal saya tahu dia ibu rumah tangga. Dia jawab, ya saya sih ngurus anak Wibi. Oh tak kirain kerja C. Jadi Cici setiap bulan ngelola dari Koko ya Cia, dapat bulanan ya untuk keperluan anak. Iya. Nah, saya mulai ciptain masalah.
C, sorry ya. Nah, teman-teman kalau Anda mau negur orang, tinggal ngomong sorry ya. Ini mau ngomong serius soalnya. Sorry ya C, cuman mau tanya aja. Kalau something happen, nggak usah ngomong mate kritis, nggak enak di telinga teman-teman. Cukup ngomong kalau sesuatu terjadi yang membuat income berhenti, yang membuat income drop. Apa rencanamu Ci? Untuk beresin keperluan bulanan rumah tangga, untuk anak-anak, uang sekolah, uang pangkal, gaji pembantu, dan lain sebagainya. Rencanamu ya apa Ci? Itu cuma kirim masalah. Sama kalau Anda ngomong ini ke suaminya, Anda tanya balik, sama kayak tadi. Po, mau tanya, Po. Cece ini sehari-hari kerja apa ya, Bu? Oh, nggak ada ngurus anak. Lah, sama kan konsepnya. Oh, berarti Cece benar-benar dapat dari Koko ya. Terus ngelola satu rumah tangga gitu ya, Bu ya. Dapat kiriman dari Koko. Iya, iya. Anda pasti ngerti maksud saya. Kok, pernah nggak kepikir? Sorry ya, aku mau ngomong terus terang nih, supaya Koko ngerti. Kalau something happen, sesuatu terjadi, yang membuat income lu drop, yang membuat income lu hilang. Terus ya apa ya rumah tangga ini? Ya apa urusan uang sekolah? Sorry, aneh kok 3 kok ya. BNDE tambah sadar gitu. Yang paling kecil umur berapa kok? Wah, kita tanya anak paling kecil supaya dia terasa. Dia udah tua, anak masih kecil. Anak dianggap dewasa mandiri itu kalau umur 25 ke atas. Udah punya kerjaan, udah settle. Nah itu baru orang tua lego. Tapi kalau dia masih belum umur segitu, belum settle, orang tua mana yang rela gitu loh. Teman-teman, itu salah satu cara bikin masalah. Ya, Anda sudah review dia kan? Critical illness-nya ada 500 juta. Anda tanya, kok, apakah bantuan 500 juta menurut lu udah sangat cukup? Misalkan dia punya life cover 5 miliar, lu tanya, kok, apakah peninggalan warisan 5 miliar itu udah sangat gede menurut lu? Selamanya loh kok. Teman-teman bikin masalah cuma gitu doang, bertanya. Dan setelah itu Anda tinggal kasih solusi yang sesuai dengan produk Anda. Ya, PPH atau PSS, Anda mungkin bingung mau kasih yang mana. Kalau saya selalu PPH. Saya kasih orang PSS dengan tujuan yang jelas. Misalkan nih, benar-benar kepengin beli bronze A, tapi nggak ada duit gitu loh. Mampunya PSS doang kalau dihitung. Ya udahlah, terpaksa. Atau dia beli memang dengan plan tidak akan jangka panjang dipakai. Paling 6 tahun setelah itu dibuang. Ya beli PSS. Ngapain beli PPH? Tapi kalau orang beli untuk jangka panjang, saya pasti menyarankan PPH. Kenapa? Karena gimana pun juga teman-teman, kelebihan dari unit link di PPH, dia bisa kontrol pembayaran sendiri kan. Kalau pas kondisi nggak bagus, dia bisa kontrol untuk cuti premi, benar nggak? Tapi kalau PSS kan nggak peduli. Anda mau sesakit apapun kondisi ekonomimu, ya mesti bayar kan. Kalau nggak bayar ya lapse. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke yang paling punya-punya nih. Gimana cara handling objection ke teknik closing? Teman-teman, simple. Supaya bisa closing, mulai dulu dari keyakinanmu bahwa proposal ini sangat bagus dan nasabah pasti mau. Pasti mampu beli. Itu dulu. Kalau lu nggak yakin ini closing, lu nggak closing. Kalau lu yakin ini closing, akan berbeda. Kenapa? Auramu menjelaskan. Kemudian ketika objection muncul, Anda akan kreatif untuk menjawab. Kenapa? Karena menurutmu ini pasti closing. Ini keren banget. Bagus Pol. Dia mampu bayar. Kenapa nggak beli? Wes pasti closing lah. Jadi dimulai dari diri kita sebenarnya. Anda nggak usah belajar teknik-teknik aneh-aneh. Dimulai dari diri sendiri. Kalau lu yakin closing, lu akan bingung dia nggak beli. Betul? Nah, lu bingung dia nggak beli, lu akan bikin dia jadi beli. Yang kedua, untuk meminimalkan objection. Jadi saya ini ngajari HO dengan cara mengurangi resiko kena objection. Pastikan Anda ketemu sama yang decision maker-nya. Udah tahu istri bukan decision maker. Anda jelasin proposal ke istri, ya pasti nggak closing lah. Terus gimana? Ya Anda bikin janji waktu. C, tolong C atur waktu sekalian sama Koko ya C. Aku mau jelasin ini demi kepentingan kebaikan kalian berdua. Ya, Anda harus ketemu sama yang decision maker. Percuma Anda cerita sama orang nggak bisa ambil decision. Yang ketiga, untuk meminimalkan objection lagi, bayangkan hari ini adalah hari terakhir submit. Kalau lu submit, lu dapat apa? Ini cuma permainan games di otak Anda sendiri aja, nggak percaya. Coba Anda bayangin. Kenapa kalau hari ini bonansa 100% hari ini terakhir, submission langsung banter, betul nggak? Kalau hari ini adalah submission terakhir untuk promosi, kenapa submission kenceng?
Hari ini adalah submission terakhir untuk Star Club dan Anda kejar Star Club, pasti kenceng. Kenapa selalu kalau dianggap hari terakhir Anda kenceng semua gitu loh. So kesimpulannya apa? Ini cuma permainan otak kita. Bagi saya nggak ada gunanya saya ini pulang terus follow up lagi. Lah kalau bisa beres sekarang, kenapa nggak beres sekarang? Anda bermain seperti itu dengan diri Anda. Yakinlah bahwa ini pasti closing gitu loh. Anda memilih waktu yang tepat, Anda memilih tempat yang tepat untuk bicara, Anda pasti closing. Dan yang keempat, untuk meminimalkan objection lagi. Cara ngambil datanya untuk dibuatkan proposal itu benar. Loh maksudnya yang salah kayak apa? Contoh nih, ya udahlah coba lu bikinilah, cetil-cetil lah. Teman-teman, cara proposal kayak gini udah pasti keliru. Kenapa? Dia nggak ngerti kenapa harus beli. Dia nggak ngerti apa yang dia butuhkan. Dia cuma ya udahlah coba lu bikinin gotil lah. Lu coba bikinin dulu yang paling minim lah. Teman-teman, lu coba bikinin lah, itu udah pasti nggak niat beli. Anda udah salah. Ketika Anda mau narik data sebagai proposal, pastikan nasabah yang menentukan berapa yang dia butuh. Contoh, dia ngomong, coba sih, kalau kamu bikinin UP 5M, berapa preminya? Loh, berarti dia udah naksir 5M gitu loh. Tinggal preminya aja kan, kalau sampai nggak cocok ya udah nego premi. Jangan sembarang kamu sudah aturin aja. Kalau kayak gitu ya udah salah semua. Mau jualan hospital, tanya udah jelas. Koko tipe Singapore minded apa enggak? Kenapa? Lah kalau Koko nggak Singapura, ada yang namanya silver. Itu bisa all Asia tapi nggak termasuk Hong Kong, Jepang, Singapura. Tapi kalau lu pasti Singapura, ya pasti gold kan? Itu contoh gitu. Anda mau ngitung aktif income dia, Anda hitung pakai hitungan gaji. 1 bulan gaji 50 juta, 1 tahun berarti 50 kali 12, 600 juta. Oke lah, kalau mau murah-murahan, Anda ngeliat kemampuan dia cuma mampu nggak terlalu gede. Ya udah 600 juta kali 5 tahun. So at least dia punya 3M. Dari mana angka 3M? Kita kasih tahu, kok kenapa aku kasih 3M? Karena income lu 50 juta, aku mau atur sampai 5 tahun kalau something happen, income 5 tahun tetap aman. Oke nggak menurut lu? Atau ini kurang gede? Wah, kekecilan, ya udah kegedein. Jadi semua selalu ada alasannya gitu loh teman-teman. Orang mau beliin UP jiwa, dia ngitung anaknya ada 3. Rata-rata kasih mau peninggalan berapa? 20M ya, berarti beli 60M. Misalkan seperti itu. Nah, objection yang umum terjadi sebenarnya cuma 2 teman-teman menurut saya. Ya, kalau Anda udah 81 sampai 4, objection akan tetap ada cuma 2 menurut saya yang sering terjadi. Yang pertama, dia akan berkata, "Oke Wibi, saya akan bandingin dulu ya." Dia kan juga punya kenalan teman-teman di asuransi lain. Nah, gimana cara kita untuk menyelesaikan ini? Supaya nggak perlu pulang gitu ya, kalau bisa langsung closing. Nah, saran saya adalah Anda mesti menguasai produk Prudential. Di bagian mana Anda sangat unggul. Anda harus benar-benar ngerti. Supaya nggak perlu dipingpang-pingpong. Ini adalah fight terakhirmu. Contoh nih, misalkan kalau bicara hospital, saya menyorot tentang masalah cancer. Ya, saya ngomong, kok coba dicek, coba Koko sekarang telepon agennya. Itu langsung aja. Jadi ngapain tunggu saya pulang dia ngecek. Kalau saya pulang dia panggil agen asuransi lain, saya pasti kalah teman-teman. Orang yang datang terakhir itu biasanya closing. Jadi saya menghindari, saya pulang dia compare. Wah, kalau yang dipanggil orangnya juga bagus ya saya pasti kalah. Jadi mendingan saya langsung tanya. Saya bilang, kok hospital itu, misalkan ini mau jualan hospital ya, saya kan ngomong. Sebenarnya kalau kita beli hospital kok ya, jujur aja, pernak-pernik kecil-kecil itu sebenarnya kita nggak terlalu worth it sih. Kita bisa bayar juga sendiri. Tapi ada sesuatu hal yang terjadi dan itu habisin duit banyak, bahkan miliaran. Koko tahu nggak itu hal apa? Apa ya? Itu hal cancer kok. Nah, terus saya bilang, kelebihan produk kita ini, Koko boleh cek, coba Koko tanya ke agennya kok. Koko ada nomornya kan, coba tanya aja kok. Sorry aku mau tanya, treatment untuk cancermu ada berapa macam? Kalau di Prudential ada 5 ya, kok kemo, radio, target, hormon, imuno. Tak kasih tahu dulu. Coba Koko tanya, di mereka ada berapa? Nah, kalau ternyata di situ cuma 2 atau 3 kan udah menang. Mungkin Anda juga tahu, di situ pakai budgetnya bukan budget overall, tapi budget udah dipastiin 600 juta tok misalkan gitu. 1M tok, kan Anda udah menang. Kemudian masalah tinjauan untuk 5 tahun setelah kesembuhan. Nah, itu kan di Prudential tok yang ada. Nah, Anda bisa hafalin itu. Mungkin untuk 18 penyakit 1 tahun pertama, cancer kita cuma 1 tahun, cuma 3 bulan. Di tempat lain ada banyak yang 1 tahun. Gitu kan? Masalah stroke, kita kan bukan pengecualian 1 tahun di PPH, nggak ada kan pengecualian stroke. Yang dikecualikan kan hipertensi, diabetes.
Nah, kalau orang stroke-nya karena kolesterol, kan bisa diklaimkan, teman-teman. Nah, itu salah satu Anda menguasai produk Anda. Ya, misalkan kalau PW lah ya, kita bicara perwarisan itu udah paling murah di market saat ini. Ya, Linktem apalagi paling murah juga di market. Ya, PCP juga sama. Saya pernah bersaing dengan produk A sampai Z, ya itu tadi. Ya, kalau sana yang muncul, waduh, nasabah langsung goyah lagi, kita kalah. Saya muncul jelasin, ngerti lagi, sana muncul, nggak selesai teman-teman. Akhirnya saya sampai kirim video ke dia, ya baru dia paham. Ya, nah itulah serba-serbi di dunia closing-closingan. Yang terakhir, udah dikasih tahu, dijelasin dia butuh, masih mikir dulu. Nah, teman-teman, solusinya gimana? Teman-teman kalau ngambil datamu benar, dia beli sesuai kebutuhan itu critical illness sekian, perhatiin. Dia kan tahu butuhnya 5M. Tapi dia kan nggak tahu preminya itu berapa nantinya gitu kan. Nah, makanya kalau Anda ketemu pikir dulu, caranya membreakdown ngomong gini loh. Kok sampai di sini semua yang saya jelasin, Koko paham nggak? Kalau nggak paham saya ulangi kok. Dia pasti jawab paham. Kok sejauh ini yang semua tak ceritain, Koko tahu kan bahwa ini memang kebutuhanmu. Dia akan jawab iya. Tapi problemnya, lu mau mikir lagi dulu. Gitu kan Ko? Dia jawab iya. Nah terus kita ngomong, Ko, kalau lu udah yakin produk ini adalah sesuai kebutuhanmu, sorry ya Ko, kalau aku boleh nebak, apa Koko masih mau mikirin preminya? Yang dipikir ini produk apa preminya gitu loh. Dia akan jawab premi pasti teman-teman. Ya udah Anda datang sebagai seorang konsultan kasih solusi. Kita ngomong aja kok, kalau memang kebutuhan lu 5M tapi premi dari 5M ini lu keberatan. Mungkin kebutuhan lu masih banyak, lu mau ekspansi dan lain-lain. Lu jangan beli semuanya. Lu beli dulu yang lu bisa. Hari ini bisa beli 2M, ya udah beli 2M. Kapan-kapan tak ingetin ya kok bahwa lu masih ada kebutuhan 3M. So teman-teman reselling akan terjadi dengan mudah. Jadi teman-teman, sometimes ada nasabah itu nggak ngerti loh. Kalau butuh 5M ya kudu beli 5M. Kalau dicicil-cicil, lu bisa tak? Saya sering ngadepin kayak gitu. Loh, nggak apa-apa ya, sekarang beli 2M dulu, besok tambah. Iya, nggak apa-apa kok. Ada banyak orang nggak ngerti teman-teman. Jadi coba Anda lakuin itu. Nah, ujung-ujungnya ya cuman soal nego premi aja. Ya. Nah, kita udah sampai di slide terakhir. Saya udah bawain 5 topik, so menurut saya ini topiknya udah 4 set 5 sempurna, baik para agent maupun para leader. Menurut saya sudah waktunya Anda ini bisa sukses kaya raya lewat bisnis prudential. Ya, semua topik ini kalau mau dibahas satu persatu dalam satu sesi ya bisa banyak banget. Tapi kan nggak mungkin saya lakuin itu. Ya, yang bisa saya lakukan ya cuman kisi-kisinya doang aja seperti yang barusan ini. Nah, harapan saya ya buat para agent, buat para leader, saya udah kasih Anda konsepnya. Selanjutnya tergantung Anda sendiri, Anda mau lakuin apa enggak. Ya, oke, sekian. Udah jam 9 juga. Kalau mau ada yang mau tanya, silakan mau tanya. Oke, teman. Makasih, Kui.